Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dari Prodi Pendidikan Agama Islam 4 semester 5. Berdirinya saya di sini dengan tujuan untuk melaksanakan PPL 1, yang mana saya melaksanakan PPL tersebut di sekolah Miss Anur Prima Terpadu yang berada di Martubun. Baiklah, sekarang saya berdiri tepat di ruangan kepala sekolah dari Miss Anur Prima Terpadu. Izin yang kelima, saya Kartika Sari Putri, mahasiswa PAI semester 5, ingin mewawancarai Mu'alimah Fitri guna kelengkapan PPL 1 saya observasi di sekolah Miss Anur Prima. Begini Mu'alimah, mengenai tenaga pendidik, sebagai tenaga pendidik, apa yang Mu'alimah lakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas gitu Mu'alimah? Baiklah, terima kasih. Yang pertama itu ya untuk meningkatkan mutu pendidikan tadi ya. Jadi di dalam kelas itu yang pertama mutu diri dulu seperti itu ya. Yang pertama itu kita banyak belajar tentang metode, strategi, dan model pembelajaran untuk kita terapkan ke anak-anak. Nah, setelah kita pelajari, nantinya kita akan terapkan ke anak-anak karena di dalam kelas itu berbagai macam gaya belajar anak gitu ya kan. Jadi supaya kita bisa mengatasi gaya belajar setiap anak, ya itu tadi kita harus mempelajari metode, strategi, dan model pembelajaran. Baik, selanjutnya apa saja usaha Mu'alimah memotivasi murid untuk belajar gitu? Memotivasinya dengan berbagai cara. Yang pertama itu memberikan kisah-kisah inspirasi dari para sahabat. Yang berikutnya bisa kita lihat dari olimpiade ya kan. Kemudian kalau bisa juga kita kasih motivasi ke anak-anak itu dengan cara memberikan cerita dari para zaman orang-orang terdahulu gitu, atau orang-orang yang terkenal seperti itu, orang yang berpengaruh untuk pendidikan. Selanjutnya strategi atau metode apa gitu yang paling terapkan di dalam kelas? Karena saya mengajarnya di kelas rendah kali ya, jadi seringnya sih saya metodenya itu tanya jawab dan ceramah, kemudian seringnya itu aja sih, ceramah dan tanya jawab. Berikutnya administrasi apa saja yang selalu wajib diisi di dalam kelas? Wajib diisi, yang pertama itu absensi, RPPH, kemudian anekdot, batas kelas, itu aja yang setiap hari diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari Putri, NIM 0301191021. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu tenaga pendidik di sekolah Miss Anur Prima yang bernama Mu'alimah Kamlah. Baik, Mu'alimah izin bertanya mengenai standar penilaian, bagaimana prinsip penilaian di sekolah Anur Prima itu sendiri? Nah, jadi prinsip penilaian di Anur Prima sendiri yaitu lebih menekankan adab, yaitu adab sekitar 70%, kemudian pengetahuan 30%, karena anak-anak ini lebih diperbaiki tentang adab ya, jadi adab itu memang harus lebih diutamakan gitu, lebih dikuatkan. Nah, sesuai dengan misi dari Anur yaitu menciptakan generasi bangsa yang islami dan berkualitas. Baik, berarti paling utamanya ada di adab. Kemudian mengenai teknik penilaiannya sendiri itu bagaimana ya Mbak? Nah, jadi teknik penilaiannya itu dari kami itu ada rapot ibadah, adab, dan angka. Kemudian kalau rapot ibadah itu tentang hafalan-hafalan anak-anak didik, yaitu dari 1 juz, dari juz 30. Kemudian yang dinilai itu tentang makhrijul huruf dan cara pelafalan mereka sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Kemudian
ada rapot adab, yaitu rapot adab itu tentang keseharian mereka, tentang adab ketika sholat, kemudian adab ketika terhadap guru, adab terhadap teman, dan itu ada 11 poin. Jadi itu semua dinilai. Kemudian ada rapot angka, yaitu evaluasi yang kami lakukan setiap minggunya. Baik, untuk yang terakhir mengenai pelaksanaan penilaiannya sendiri bagaimana Ustaz? Jadi untuk pelaksanaan penilaian itu, nah walas itu ada 2, jadi kami bagi 2. Jadi ada 3 rapot tadi itu kami bagi 2, rapot adab, ibadah, dan angka itu kami bagi 2. Kemudian di An-Nur itu ciri khasnya itu ada aplikasi membuat rapot, jadi itu lebih memudahkan para mu'alim-mu'alimah untuk mengerjakan rapot tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya Mu'alimah telah bersedia diwawancarai. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya berdiri tepat di depan ruangan-ruangan kelas anak murid melakukan pembelajaran. Di sini terdapat 19 kelas, yang mana di lantai bawah untuk kelas 1, 2, dan 3, dan di lantai atas untuk kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya, kelas-kelas tersebut bersambung pada ruangan yang di sebelah sana. Baiklah, sekarang saya berdiri tepat di depan kelas-kelas yang tadi, yang mana di lantai 2 terdapat kelas untuk kelas 5, dan yang atas untuk kelas 4. Baik, selanjutnya saya berdiri tepat di kamar mandi untuk para siswa. Nah, di sini terdapat 2 ruangan, yang mana di depannya terdapat keran-keran untuk anak-anak mengambil air wudhu. Keran-keran ini dipakai ketika mereka untuk melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur juga bisa. Kemudian, selain itu di sebelah sana, di ujung kelas, tepatnya di ujung kelas, juga terdapat kamar mandi yang mana untuk berjaga-jaga ketika di kamar mandi ini sedang penuh gitu. Sedang berdiri tepat di tengah-tengah lapangan untuk para siswa. Biasanya mereka pakai ini untuk kegiatan penjas, perlombaan, kegiatan-kegiatan lainnya seperti mabit, perlombaan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lain yang sekiranya memerlukan lapangan ini. Baik, sekarang saya sudah berada di lantai 2, di mana di lantai 2 ini terdapat kelas-kelas untuk murid 4, 5, dan 6. Di mana kelas-kelas ini tempat murid kelas 4, 5, dan 6 melakukan pembelajaran. Dan seperti inilah suasana di lantai 2. Baik, saya sekarang berada di dalam salah satu kelas yang berada di lantai 2, yang mana kelas ini adalah kelas 5C. Nah, di dalam kelas ini disediakan papan tulis, meja guru, 2 meja guru dikarenakan di sini terdapat 2 wali kelas, dan kemudian ada lemari. Nah, lemari ini biasanya disediakan untuk menyimpan buku-buku, baik itu buku-buku pelajaran maupun buku referensi lainnya, dan juga biasanya ditaruh untuk menyimpan rapot. Kemudian di kelas ini disediakan juga kipas angin. Tepatnya berada di atas plafon. Kemudian di sekolah ini, terkhusus di sekolah ini ada peraturan yang mana di setiap kelasnya tidak boleh menempelkan sesuatu apapun itu di dinding. Maka di setiap kelasnya disediakan papan display yang mana sebanyak 2 buah. Nah, disitulah siswa-siswa menempelkan atau menaruh karya-karya mereka, termasuk poster, kerjaan tangan yang lainnya, dan sebagainya. Nah, di sekolah ini, di setiap kelasnya juga disediakan rak-rak sepatu dan sendal. Mereka biasanya menaruh sepatu di luar dikarenakan dalam kelas tidak menggunakan sepatu. Dan selain untuk menaruh sepatu, mereka juga menaruh sendal. Mengapa ditaruh sendal? Karena mereka dianjurkan membawa sendal agar memudahkan mereka ketika untuk mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat duha.